wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan PAS Fisika. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika diketahui massa katrol 10 kg dan jari-jarinya 25 cm, tentukan percepatan benda M yang bermassa 5 kg. Di sini keterangannya inersia katrol, yaitu I sama dengan setengah mr kuadrat. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah massa katrolnya. Jadi massa katrol ini adalah M besar, yaitu sama dengan 10 kg. Kemudian jari-jarinya, jadi R sama dengan 25 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,25 meter. Kemudian masanya, yaitu ini, jadi M kecil sama dengan 5 kg. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah percepatan bendanya, yaitu A sama dengan berapa. Untuk menjawab soal ini, kita analisis satu persatu bendanya. Di sini kita analisis katrolnya. Jadi katrolnya ini memiliki masanya. Jadi massa katrolnya yaitu ini 10 kg. Jadi ini talinya. Jadi ini tegangan talinya. Kita gambarkan arah gayanya, arah gaya tegangan tali, dan ini adalah jari-jarinya. Katrol ini berputar, maka berlaku sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Karena katrolnya berputar, jadi berlaku sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Jadi di sini arahnya adalah ke arah tegangan tali, maka ini positif jadinya. Jadi di sini torsi adalah gaya dikali dengan jaraknya. Jadi di sini gayanya adalah gaya tegangan tali, kemudian jaraknya adalah R-nya. Jadi T dikali R sama dengan inersianya, ini adalah inersia silinder pejal atau katrol ini, yaitu setengah mr kuadrat. Kemudian di sini adalah alfa. Alfa ini adalah percepatan sudut. Jadi rumus percepatan sudut adalah A per R. Jadi di sini R-nya bisa dicoret 1, jadi tinggal R di sini. Jadi di sini T dikali R sama dengan setengah dikali dengan mr A. Jadi R-nya bisa dicoret lagi di sini. Jadi T sama dengan setengah dikali dengan M besar ini adalah massa katrolnya, yaitu di sini 10 dikali dengan A. Jadi T sama dengan setengah dikali 10 adalah 5. Jadi di sini 5A. Jadi ini persamaan yang pertama, yaitu T sama dengan 5A. Kemudian kita analisis bendanya. Jadi bendanya ini adalah M. Jadi di sini berlaku gaya tegangan tali dan berlaku gaya beratnya. Jadi ini gambar arah gayanya. Di sini karena arahnya adalah vertikal, jadi di sini berlaku sigma F, jadi sama dengan sigma Fy, karena arahnya adalah sumbu Y, jadi sigma Fy sama dengan M dikali A, karena terjadi pergerakan, yaitu arahnya adalah ke bawah. Jadi kalau katrol ini, arahnya berputar ke sini, dan arah bendanya ini adalah ke bawah. Jadi ketika diberi benda atau beban ini, arahnya ke sini. Jadi yang positif adalah W-nya. Jadi di sini W min T sama dengan M dikali A. Jadi W ini rumusnya adalah M dikali G. Jadi di sini M dikali G dikurangi dengan T sama dengan M dikali dengan A. Kita masukkan angkanya. Di sini massa bebannya yaitu ini 5. Jadi di sini 5. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi yaitu 10. Kemudian di sini dikurangi dengan T. T-nya ini adalah nilainya 5A. Jadi di sini 5A sama dengan M-nya jadi 5. Jadi di sini 5A. Jadi 5 dikali 10 adalah 50. Sama dengan, jadi min 5A-nya kita pindah ke sini. Jadi 5A ditambah dengan 5A. Jadi tadinya negatif. Ketika berpindah jadi positif. Jadi 50 sama dengan 10 A. Jadi 5 tambah 5 jadinya 10. Jadi A sama dengan 50 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 5. Jadi percepatannya yaitu 5 meter per second kuadrat. Jadi ini jawabannya. Nomor 32. 3 pegas identik dengan konstanta K disusun seperti gambar. Jadi ini gambarnya. Ketika diberi beban 100 gram, sistem pegas bertambah panjang 0,75 cm. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah nilai K. Di sini yang diketahuinya adalah bebannya, jadi ini masanya, jadi M sama dengan
100 gram, ini kita ubah ke kilogram, jadi sama dengan 0,1 kilogram. Jadi ini dibagi dengan 1000, kemudian pertambahan panjangnya ini 0,75 cm. Jadi delta X-nya, pertambahan panjang, yaitu sama dengan 0,75 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,75 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini percepatan gravitasinya, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai K-nya. Jadi K sama dengan berapa? Jadi untuk menghitung nilai K ini, digunakan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali dengan delta X-nya. Jadi di sini nilai F-nya dicari terlebih dahulu. Jadi F ini yaitu sama dengan berat bebannya, jadi W sama dengan M dikali dengan G. Jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Di sini massa bebannya yaitu 100 gram, yaitu 0,1. Jadi di sini 0,1 kg dikali dengan 10. G-nya yaitu 10, jadi hasilnya adalah 1 Newton. Ini F-nya. Kemudian di sini konstanta pegasnya, di sini pegasnya ada 3, berarti kita cari terlebih dahulu konstanta totalnya. Jadi di sini K-nya ini adalah K totalnya. Karena di sini rangkaian paralel, ini rangkaian paralel, jadi K paralel yaitu sama dengan K ditambah dengan K. Jadi hasilnya sama dengan 2K. Kemudian rangkaian paralel ini jadi satu dan dirangkaikan dengan yang atas jadi seri. Jadi sini K totalnya yaitu 1 per K total karena dirangkai seri dengan K paralel ini. Jadi sama dengan 1 per K ditambah dengan 1 per K paralelnya yaitu ini 2K. Jadi di sini tambah 2K. Di sini sama dengan kita samakan penyebutnya, yaitu di sini 2K dan K, berarti di sini 2K. Jadi 2K dibagi K ini adalah 2, dikali 1 yaitu 2, ditambah dengan 2K dibagi 2K adalah 1. Jadi di sini 1. Jadi hasilnya sama dengan 2 tambah 1 adalah 3. Jadi 3 per 2K. Jadi K totalnya sama dengan, di sini kita balik, jadi 2K per 3. Jadi ini K totalnya. Kita masukkan ke sini. Jadi F-nya adalah 1, sama dengan K totalnya adalah 2K per 3, dikali dengan delta X ini adalah pertambahan panjang, yaitu ini 0,75 dikali dengan 10 pangkat min 2. Di sini 3-nya bisa dipindahkan ke sini, jadi dikali 1, jadi sama dengan 3 di sini. Kemudian 2K dikali dengan 0,75 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini sama dengan 3 sama dengan 2K dikali 0,75 adalah 1,5. Jadi di sini 1,5 kali 10 pangkat min 2K. Maka nilai K sama dengan ini 3 dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 2. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 2-nya dipindahkan ke bawah. Jadi ini nilai K-nya. Jadi sama dengan ini 10 pangkat min 2 dikataskan jadi dikali 3. Jadi sama dengan 300. Kemudian dibagi dengan 1,5. Jadi 300 dibagi 1,5. Di sini ada desimal, kita bisa hilangkan dulu desimalnya yaitu dikali 10. Jadi sama dengan 3000 karena dikali 10 per 1,5 dikali 10 adalah 15. Jadi 3000 dibagi 15 adalah 200. Jadi nilai konstantanya yaitu 200, satuannya adalah Newton per meter. Jadi ini konstanta pegasnya yaitu 200 Newton per meter. Kemudian nomor 33, sebuah papan dari kayu berukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter, terapung di atas air. Jika massa papan tersebut 20 kg, tentukanlah besar tekanan papan kayu terhadap air. Di sini yang diketahuinya adalah panjangnya, yaitu P sama dengan 6 meter, kemudian lebarnya sama dengan 4 meter, kemudian massanya, jadi M sama dengan 20 kg. Yang ditanyakan adalah besar tekanan papannya. Jadi P tekanan yaitu sama dengan berapa. Jadi rumus dari P ini yaitu tekanan sama dengan F per A.
Karena di sini tekanannya yaitu terhadap bendanya. Jadi misalkan ini papannya. Jadi papannya itu terapung di atas permukaan air. Jadi gaya tekannya yaitu ke sini. Jadi ini gaya tekannya. Jadi ini ada luas permukaannya. Jadi di sini gaya dibagi dengan luas permukaannya. Maka gayanya ini adalah berat papannya yaitu W. Jadi sama dengan M dikali dengan G. Jadi M-nya masanya adalah 20. Kemudian dikali dengan G-nya yaitu percepatan gravitasi yaitu 10. Jadi 20 dikali 10 adalah 200. Jadi 200 Newton. Kemudian kita cari A-nya. A-nya ini adalah luas penampangnya. Luas penampangnya yaitu panjang dikali dengan lebarnya. Jadi ini luas papannya. Jadi panjangnya adalah 6 dikali dengan lebarnya itu 4. Jadi hasilnya di sini sama dengan 6 dikali 4 adalah 24. Jadi 24 meter kuadrat. Maka kita masukkan ke rumus tekanannya. Jadi sama dengan F-nya di sini 200. Jadi 200 dibagi dengan A-nya yaitu 24. Di sini bisa disederhanakan yaitu dibagi 4. Jadi dibagi 4 adalah 200 bagi 4 yaitu 50. Kemudian 24 dibagi 4 adalah 6. Kemudian ini bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi 25 per 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi hasilnya di sini 25 dibagi 3 adalah 8,3. Jadi ini hasilnya 8,3. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Jadi tekanannya adalah ini. Kemudian nomor 34, sebuah logam tembaga dengan massa 50 gram mempunyai suhu 25 derajat Celcius. Apabila energi panas sebesar 1200 Joule diserap oleh tembaga, berapakah suhu akhir tembaga? Di sini kalor jenis tembaganya yaitu C tembaga sama dengan 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini yang diketahuinya adalah massa tembaganya yaitu M sama dengan 50 gram. Ini kita ubah ke kilogram karena di sini satuannya dalam Joule. Jadi sama dengan 0,05 kilogram. Jadi dibagi dengan 1000. Kemudian ini energi panasnya yaitu Q sama dengan 1200 Joule. Kemudian ini kalor jenis tembaganya yaitu C tembaga sama dengan 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini 25 derajat ini adalah suhu awalnya. Jadi T1-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu akhirnya yaitu T2-nya sama dengan berapa. Jadi untuk mengetahui T2 ini kita bisa memakai rumus kalor yaitu Q sama dengan MC dikali dengan delta T. Jadi bisa digunakan rumus ini. Kita cari delta T-nya. Jadi Q-nya di sini adalah 1200 sama dengan masanya di sini adalah 0,05. Kemudian dikali dengan C-nya yaitu C tembaga di sini yaitu 400 dikali dengan delta T. Kita cari delta T-nya. Di sini 1200 sama dengan 0,05 dikali 400 adalah 20. Jadi 20 kali dengan delta T. Maka delta T yaitu sama dengan 1200 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 60 derajat Celcius. Jadi kita cari T2-nya di sini yaitu delta T sama dengan 60. Rumus delta T adalah T2 dikurangi dengan T1. Jadi sama dengan 60. Jadi T2 dikurangi dengan T1-nya yaitu ini 25. Jadi di sini 25 sama dengan 60. Maka T2 sama dengan 60. 25-nya pindah ke sini jadi ditambah dengan 25. Jadi hasilnya sama dengan 60 tambah 25 adalah 85 derajat Celcius. Jadi ini nilai T2-nya atau suhu akhirnya. Kemudian nomor 35. Pada suhu 10 derajat Celcius, tekanan udara ban mobil adalah 200 kPa. Setelah bergerak sekian lama, suhu udara ban bertambah 30 derajat Celcius. Tentukanlah tekanannya sekarang. Anggap udara dalam ban sebagai gas ideal dan volumenya konstan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah suhu awalnya, jadi T1 sama dengan 10 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah dengan 273.
hasilnya adalah 283 Kelvin. Kemudian tekanannya ini jadi P satunya sama dengan 200 kilopascal. Kemudian di sini suhu udaranya berubah jadi T2 sama dengan 30 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 303 Kelvin. Yang ditanyakan adalah tekanannya. Jadi P2-nya sama dengan berapa? Jadi untuk menjawab P2 ini, kita menggunakan hukum Boyle dan Ganye-Lussac, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Di sini volumenya adalah konstan. Jadi volume ini bisa dicoret. Jadi V1 dan V2-nya ini dianggap sama. Jadi kita masukkan angkanya. P1-nya di sini 200 kilopascal. Jadi di sini 200 per T1-nya adalah 283. Kemudian sama dengan P2-nya, ini yang dicari P2-nya per T2-nya yaitu 303. Jadi P2 sama dengan ini P2-nya yang dicari, maka 303 ini dipindahkan ke atas. Jadi di sini 200 dikali dengan 303 dibagi dengan 283. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 200 dikali dengan 303 dibagi dengan 283 yaitu 214,13. Satuannya adalah kilopascal. Karena di sini satuan tekanannya adalah kilopascal, jadi di sini juga sama satuannya adalah kilopascal. Ini bisa disederhanakan yaitu sama dengan 214 kilopascal. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan latihan PAS fisika.